Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, sudah tahu mau sarapan apa pagi ini? Nah, dua hidangan yang disiapkan Chef Purminto untuk Ustadz Faris ini mungkin bisa menjadi inspirasi pagi ini. Ya, ini nih menunya. Ada banana crispy yang manis dan gurih, serta satu lagi, mac and cheese yang nikmat rasanya. Mau tahu cara membuatnya? Pilihan pertama adalah mac and cheese. Sesuai namanya, makanan ini terbuat dari makaroni yang telah direbus lunak serta beberapa jenis keju. Cara membuatnya pun cukup gampang. Pertama-tama, siapkan bumbu berupa bawang putih, bawang bombay yang dirajang halus. Kedua bahan ini kemudian ditumis dengan sedikit minyak hingga keluar aroma harumnya. Siapkan pula susu, krim, sedikit garam, lada, dan keju parmesan. Bila susu sudah mendidih, masukkan rebusan makaroni dan aduk sampai rata. Tambahkan sebutir telur kocok pada adonan dan aduk hingga campuran bahan mengental. Dan menu mac and cheese pun sudah selesai. Untuk menambah cita rasa sekaligus memperindah tampilan, tambahkan keju mozzarella parut yang banyak. Kemudian bakar dengan burner atau blowtorch hingga parutan keju meleleh dan berwarna sedikit kecoklatan. Seperti ini nih hasilnya. Gimana sahabat Hikmah? Pasti cocok nih untuk menu sarapan pagi ini. Oh ya, sebelum beranjak ke menu lainnya, kita kenali dulu yuk keju mozzarella yang tadi Chef Pur gunakan. Keju jenis ini sudah banyak dibuat dalam industri rumahan di Indonesia loh, karena produksinya tidak memerlukan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Bahan utama keju ini adalah susu sapi murni. Kemudian ditambah asam sitrat dan renat atau enzim penggumpal protein susu. Asam sitrat fungsinya untuk menurunkan pH susu menjadi asam, hingga enzim renat bisa bekerja optimal mengubah susu menjadi bentuk gumpalan seperti ini. Nah sahabat Hikmah, permasalahan kehalalan keju bagi umat muslim adalah enzim renat yang digunakan ini. Beberapa produsen keju berlogo halal biasanya menggunakan enzim dari anak sapi. Namun, produsen keju di Eropa masih banyak yang menggunakan enzim dari lambung babi. Kita kembali lagi ke mozzarellanya ya. Gumpalan-gumpalan ini harus dicacah dan kemudian disaring beberapa kali hingga benar-benar terpisah dengan airnya. Padatan susu ini selanjutnya dimasak dengan api kecil dan ditambahkan garam sebagai perasa. Diaduk secara perlahan hingga semuanya kalis. Matangnya keju ditandai dengan adonan yang tidak terputus dan mengkilap warnanya seperti ini. Sahabat Hikmah, masih ada lagi nih hidangan yang mau diolah Chef Pur pagi ini. Namanya banana crispy mocha. Bahan utamanya tentunya pisang uli, ditambah adonan dari tepung terigu, gula, vanili, dan sedikit garam. Cara membuatnya persis sama seperti membuat pisang goreng. Hanya adonannya yang dibuat menjadi dua jenis. Satu adonan kering dan satu adonan basah. Pisang uli yang telah dikupas dan dibelah memanjang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam adonan basah. Sampai semua bagian tertutup oleh adonan basah. Kemudian pisang tadi selanjutnya dibalurkan secara merata ke adonan tepung kering dan langsung digoreng. Dengan teknik ini, pisang goreng bisa menjadi crispy. Pisang yang telah matang kecoklatan kemudian diberi topping berupa olesan coklat, mocha, ataupun larutan sirup sesuai selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman bukan guru terbaik. Guru yang terbaik adalah belajar sejarah. Apa yang kita hadapi hari ini belum seberapa dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah ketika pertama-tama membangun masyarakat di Madinah. Bisa dibayangkan eksodus besar-besaran orang Mekah ke Madinah. Dan ada sesuatu yang menarik.
Orang-orang Mekah ini adalah para pedagang. Sementara di Madinah adalah negeri agraris. Tidak mungkin memaksa para pedagang untuk menjadi petani. Maka Rasulullah SAW tetap setia terhadap core kompetensi mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh kisah yang sangat terkenal Abdurrahman bin Auf. Ketika ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' sebagian hartanya, Abdurrahman bin Auf menolak dan berkata, tunjukkan aku di mana pasar. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Ketika kita berpikir bahwa agama ini harus memimpin peradaban, maka disitulah kita berpikir bagaimana menjadi unggul di segala bidang. Bagaimana kita berada pada posisi tangan di atas dan menjadi mukmin yang kuat. Kalau kita lemah di bidang-bidang kehidupan termasuk ekonomi. Tapi di masa sulit seperti sekarang, bagaimana melihat peluang? Dan bagaimana mindset seorang muslim ketika menjalankan bisnis? Sahabat Hikmah, dalam syariat agama, berdagang adalah salah satu jalan menuju keberkahan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang harus diperhatikan pertama saat mulai berdagang adalah, pertama, pastikan yang dijual bukanlah barang-barang haram. Minuman keras, narkotika, daging babi, tentulah hal-hal yang terlarang untuk diperjualbelikan. Kedua, Rasulullah bersabda, berdaganglah kalian dengan jujur dan amanat. Niscaya, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid akan bersama dengan Nabi. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmizi. Jika kita ingin menjadi pedagang, maka barang-barang yang kita jual wajiblah barang-barang yang terbaik. Jika ada yang cacat atau kekurangan, kita wajib memberitahu kepada pembeli agar pembeli tak kecewa di kemudian hari. Mulailah dari hal-hal sederhana, misalnya memposting gambar produk yang akan dijual. Jangan sampai postingan tidak sesuai gambar aslinya, atau bahkan memakai gambar produk orang lain. Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Ketiga, jangan terlalu banyak mengambil untung. Dalam mencari rezeki, pedagang dituntut menjadikan profesi ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan tolong-menolong, yaitu dengan memberikan kemudahan barang atau jasa. Dengan demikian, berdagang tidaklah harus memiliki banyak untung, tetapi berorientasi kepada dunia dan akhirat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau utangnya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Islam mengajarkan kepada pedagang agar jangan suka bersumpah bahwa kualitas barang dagangannya yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah ketika berdagang, sebab cara itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana menjadi pebisnis yang sukses? Pertama-tama dimulai dari mindset. Ada yang menarik dari sabda Rasulullah SAW tentang berbisnis. At-tajir al-aminus saduqul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur, amanah, dan muslim akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, serta para syuhada nanti di akhirat. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Siapa saja yang mendapatkan posisi yang sangat terhormat itu? Para pedagang, asalkan mereka jujur dan amanah, profesional dalam menjalankan bisnisnya. Segala aktivitas kita di dunia, termasuk bisnis, memiliki dampak yang luar biasa nanti di akhirat. Untuk menjadi profesional harus based on problem. Artinya kita melihat momentum apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar. Lalu kemudian kita memulai bisnis, orientasinya adalah memberikan pelayanan. Para ulama salaf dulu ketika mereka berbisnis, keluar rumah pagi hari berjualan, yang mereka pikirkan adalah sebuah niat yang sangat mulia. Bahwa mereka ingin membantu memenuhi kebutuhan orang ramai. Disitulah kemudian timbul ketenangan yang luar biasa. Bahwa urusan rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah bergerak profesional, melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, kemudian bagaimana melayaninya dengan baik. Ini adalah kunci bisnis yang bahkan diakui sampai hari ini
bahwa kita bukan cuma berpikir profit apa yang akan kita dapatkan, tapi bagaimana kita memberi yang terbaik kepada orang ramai. Modal penting berikutnya untuk menjadi pebisnis yang sukses adalah bagaimana membangun kepercayaan. Di dalam Islam, urusan kepercayaan ini adalah urusan yang sangat fundamental. Satu hari Rasulullah SAW masuk ke pasar Madinah, melakukan inspeksi melihat bagaimana keadaan di pasar. Lalu Rasulullah melewati seorang pedagang kurma dan Rasulullah menghampirinya. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam gundukan kurma itu. Dan Rasulullah dapatkan ada basah di tangannya. Rasulullah menarik tangannya lalu bertanya kepada penjualnya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Penjual makanan, apa-apaan ini? Sang pedagang itu berkata, "Asabatu sama ya Rasulullah." Ini terkena air hujan ya Rasulullah. Rasulullah berkata, "Kenapa kamu tidak tampakkan bagian busuknya itu di atas sehingga orang-orang dapat melihat itu?" Lalu Rasulullah SAW menyebutkan satu kaidah penting dalam kehidupan. Man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu bukan bagian dari umatku. Rasulullah SAW tidak mau terima dan malu memiliki umat yang tidak jujur dalam bidang apapun, termasuk dalam urusan bisnis. Jangan sampai demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, kita dapat melakukan hal-hal yang kotor dalam bisnis kita. Faktor lain yang harus diperhatikan untuk sukses dalam bisnis adalah bagaimana menjaga ukhuwah antar sesama. Ini banyak sekali kita dapati kasus-kasus yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang lebih mahal dari keuntungan-keuntungan dari perdagangan, yaitu bagaimana menjaga ukhuwah yang baik. Nabi bersabda, "La yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi." Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Artinya ketika sedang terjadi tawar-menawar dan transaksi, jangan ada yang berkata, aku jual sesuatu yang lebih baik, aku jual sesuatu yang lebih murah, agar terputus akad itu dan kemudian orang datang kepada kita. Ini akan menimbulkan permusuhan, putusnya persaudaraan dan silaturahim, dan itu jauh lebih buruk. Dalam menjaga stabilitas makro, Rasulullah SAW melarang praktek monopoli. Sangat tegas di dalam Islam. La yahtakir illa khati. Tidak ada yang melakukan praktek monopoli kecuali dia adalah pendosa besar. Saudaraku, keuntungan adalah hal yang sangat penting di dalam bisnis. Dan memang itu yang menjadi tujuan seseorang. Berbisnislah secara profesional, tapi jagalah agamamu. Sahabat hikmah, jadi jelas bahwa berdagang dalam Islam bukanlah mengejar keuntungan belaka. Nabi SAW, sahabat, tabi'in, dan orang-orang mukmin terdahulu berniaga dengan tujuan utama mencari kemuliaan, menolong yang lemah, dan memperluas persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat 77. Lihatlah bagaimana sahabat Utsman bin Affan yang membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi di saat musim kering melanda Madinah. Tanpa ragu, sumur ini pun ia sumbangkan kepada kaum muslimin penduduk Madinah. Padahal, bila dihitung sisi bisnis, ini adalah peluang yang luar biasa. Nah sahabat hikmah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana memulai perniagaan, kita uji dulu yuk pengetahuan sobat-sobat hikmah seberapa kenal mereka dengan Rasulullah SAW. Apa ya? Berniaga lah. Entrepreneur. Pengembala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 22, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rizkimu serta apa-apa yang dijanjikan kepadamu. Yang menarik dari ayat ini adalah para ulama tafsir klasik menjelaskan makna dan di langitlah rizkimu, artinya sebab-sebab rizki itu dimulai dari langit. Mujahid misalnya menyebutkan maknanya adalah air hujan. Sebab hujan turun dari langit lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan lalu hewan makan dari tumbuh-tumbuhan. Tetapi ada yang menarik ketika kita melihat kehidupan kita pada hari ini. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk kita yang hidup di abad ke-21. Di mana banyak sekali transaksi dilakukan lewat frekuensi udara dan itu di langit.
Maka Allah tidak menggunakan kata dari langit, tapi menggunakan kata di langit. Artinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan kemajuan pada hari ini. Makna lain wafis sama'i rizqukum adalah bagaimana kita menggantungkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang berletih-letih mencari rizki, tapi dia lupa kepada Allah sang pemberi rizki. Di lain sisi ada orang yang terus dilanda gundah gulana karena memikirkan urusan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada apapun yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Hikmah mau mengajak sahabat semua untuk berkunjung ke Sobat Hikmah yang baru memulai bisnis ini. Bagaimana ia bisa mengambil peluang untuk memulai bisnisnya? Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi kita lihat dulu yang mau lewat ini. Ini Ustadz, cobain. Bismillah. Masya Allah, luar biasa ini. Sahabat Hikmah, pada tahu nggak makanan apa ini? Ini makanan khas yang sangat terkenal di Turki, disebut simit. Alhamdulillah hari ini saya tidak perlu ke Istanbul untuk dapat makanan yang luar biasa ini. Cukup dari Depok, ada usaha yang luar biasa dari Mbak Yosi. Mbak Yosi, Ya, Masya Allah, saya nggak nyangka sama sekali bahwa akan ketemu makhluk ini di sini. Alhamdulillah. Ini usaha atau untuk makan sendiri gimana? Dua-duanya sih Ustadz sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Gimana asal ide ada pikiran untuk membuat bisnis simit ini? Jadi saya itu kan memang hobi traveling dan Oke. salah satu destinasi favorit saya adalah Istanbul. Saya alhamdulillah sudah ke Istanbul sudah 7 kali. Jadi setiap ke sana ya memang ini ya yang ditemui di jalan-jalan di sana ini. Betul. Lalu betul, ketika betul. pulang ke sini masa pandemi terjadi, kita nggak bisa traveling kan? Iya, iya. Jadi iya. saya pikir, saya mau coba bikin simit untuk Iya. mengobati rindu saya pada Istanbul dan hobi traveling saya. Saya coba-coba bikin dan beberapa teman dan keluarga yang nyoba semua pada bilang, udah Yos lu bikin aja, kita beli deh gitu. Jadi Masya Allah. awalnya selain untuk berhijrah juga dari bidang kerja saya yang terdahulu, saya pikir ya kenapa nggak saya coba aja. Jadi ada kisah lain. dari Ada di jualan balik ini ada juga. kisah lain. Jadi campur aduk antara hijrah, antara hobi traveling, rindu Iya, Istanbul. iya, Jadi iya. lahirlah simit ini. Dan gitu. ini insya Allah membawa keberkahan. Ibu. Amin, Karena ini amin. usaha bagaimana Amin, kita Ustadz. melihat apa saja peluang di masa Amin, pandemi ini Ustadz. dan memberi inspirasi bagi Insya orang Allah. banyak insya Amin. Allah. Karena saya lihat memang di Jakarta belum banyak yang jual. Saya malah belum pernah nemuin. Betul, gitu. saya belum pernah nemuin. Kalau yang simit begini, masya Allah, Iya. kecuali memang ada di beberapa restoran besar. Tapi kalau untuk Iya. usaha rumah seperti ini, artinya sebenarnya sahabat Hikmah juga dapat mengambil inspirasi dari negeri-negeri mana yang mereka dulu Iya. pernah kunjungi. Kemudian Iya. ada makanan yang khas, mungkin Insya Allah. Iya. untuk jadi usaha, masya Iya. Allah. Kalau ini, Mbak Yosi, Ini banana bread namanya. Iya, Jadi iya. roti pisang atau cake pisang. Ini juga salah satu. Saya gemar baking kebetulan Ustadz. Jadi beberapa teman memang ulang sudah. saya juga gemar baking berarti ya. Iya, jadi ini menyalurkan hobi baking saya juga Oke. dan juga bercandaan teman-teman, udah jual aja gitu. Jadi ya saya pikir ya udahlah, pertama saya coba dan ini usaha juga baru berjalan 3 minggu Subhanallah. dan dengan sistem pre-order. Jadi ya alhamdulillah saya cuma jualan lewat Instagram aja, nggak lewat dan dari mulut ke mulut aja ya alhamdulillah. Terus jalan, terus dalam jalan, waktu alhamdulillah orderan masuk terus dan Iya, alhamdulillah pada happy gitu. Mbak Yosi, saya Iya. beberapa tahun tinggal di Turki itu, masyarakat Indonesia di Turki juga kadang tidak begitu minat dengan kuliner-kuliner Turki, mempelajari masaknya ya. Iya. Kok bisa? Gimana Mbak Yosi belajar ini? Jadi karena saya memang sudah bolak-balik ke sana ke Istanbul dan saya senang menjelajahi neighborhood di Oke. tempat tujuan saya traveling gitu dan Iya. saya memang sering ke tempat-tempat yang tidak didatangi turis dan salah satu daerah yang saya datangi di sana itu kebetulan ada satu bakery kecil yang membuat simit yang menyuplai ke gerobak-gerobak simit merah yang sekeliling kota Istanbul. Jadi Mbak itu. Yosi pelototin tuh gimana Jadi bikinnya? saya lihat dia bikinnya, kebetulan orangnya juga berbaik hati, Iya, iya, nunjukin iya. ke saya, Iya, pulang iya. dari sini, saya coba tweak sedikit sesuai dengan selera Indonesia, karena Tentu. terus terang simit di Turki itu kan keras ya, keras di luar, keras di dalam, karena mungkin ketemu di udara luar ya kelamaan, jadi saya coba tweak biar bagaimana supaya luarnya tetap crunchy, tapi dalamnya tetap empuk gitu loh. Masya Jadi Allah. ya saya kombinasikan dengan berbagai macam teknik baking yang saya tahu deh dari belajar. Dan ini berani sekali, artinya Mbak Yosi buka sesuatu yang tidak ramai dilirik oleh orang-orang lain, ya kan? Iya. Baik. Sahabat Hikmah, memang di antara kunci sukses dalam berbisnis itu adalah tekun dan tidak latah. Kita ini kan budaya kita biasanya ketika ada satu usaha yang sukses,
kita akan berusaha buka usaha yang sama pula. Sehingga akhirnya banjir di mana-mana usaha itu dan harga jatuh, persaingan juga menjadi tidak sehat. Jadi ada inspirasi yang baik pada hari ini, bagaimana berani memulai usaha asal kita tekuni dengan baik, walaupun pada jalur yang tidak biasa orang-orang lirik. Dunia perniagaan kini telah tumbuh dan berkembang pesat seiring perkembangan teknologi. Bahkan, setiap tahun selalu ada saja bermunculan tren bisnis baru yang menjanjikan. Strategi pemasaran pun disesuaikan dengan keadaan pasar. Hingga muncullah model-model bisnis baru seperti reseller, purchase order, dropship, jasa titip, dan sebagainya yang semuanya berbasis online shop. Maraknya tren bisnis ini tentu menimbulkan masalah-masalah baru yang bertentangan dengan kaidah dasar dalam berniaga, seperti kejujuran dan transparansi. Karenanya, setiap kaum mukmin yang berniaga harus memperhatikan akadnya. Akad mempengaruhi sah tidaknya jual beli. Akad yang tidak jelas tentu saja menimbulkan kerugian, kecurangan, dan ketidakpuasan. Namun yang perlu diperhatikan ketika instrumen bisnis dan medianya semakin banyak, apakah hal-hal itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan akhlak? Misalnya istilah-istilah baru dalam jual beli seperti pre-order, reseller, dan dropship. Apakah ini sesuai dengan syariat? Ini yang harus diperhatikan dengan baik. Generasi salaf terdahulu, apalagi orang-orang yang mengerti tentang agama, sangat berhati-hati dalam urusan bisnis. Bukan hanya mempertimbangkan halal dan haram, bahkan akhlak yang terpuji pun sangat diperhatikan. Seorang ulama bernama Yunus bin Ubaid bin Dinar al-Basri adalah seorang penjual kain. Ketika pertama-tama dia membeli kain dan harga kain sudah naik, dia bertanya kepada penjualnya, apakah kamu tidak tahu bahwa harga kain sudah naik? Penjualnya berkata, kalau aku tahu aku kan tidak akan menjualkan kepadamu. Yunus berkata, ya udah nggak apa-apa, aku kembalikan lagi kainnya dan engkau kembalikan uangnya. Lalu diulanglah transaksi baru dengan harga yang baru pula. Lihatlah keagungan akhlak Yunus bin Ubaid ini.